Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Mayangsari dari Offering Q22 Universitas Negeri Malang akan membahas mengenai praktek money politik yang baru saja terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2020, yaitu dapat mengancam atau bahkan bisa membunuh demokrasi di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika kita mengerti dahulu apa itu money politik atau dalam bahasa trennya yaitu serangan fajar. Ya, di sini sudah tertuliskan dikutip dari buku Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal 2020 oleh Ahmad Hudri. Dikatakan bahwa politik uang atau money politik adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain atau masyarakat pada khususnya dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Lalu kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Sasaran money politik ini siapa sih? Yang tahu? Sasarannya yaitu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kenapa demikian? Karena masyarakat dengan tingkat ekonomi dan juga pendidikan yang rendah akan merasa membutuhkan bantuan amplop atau suap dari para calon, apalagi ini adalah masa pandemi ya, di mana ekonomi masyarakat itu menurun drastis sehingga menjadikan politik uang itu dengan mudahnya masuk ke kalangan masyarakat. Seperti itu. Lalu di sini juga terdapat macam-macam politik uang yang biasanya terjadi dalam pemilu atau ini pilkada pada khususnya ya. Itu yang pertama yaitu politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari tim sukses pasangan calon kepada konstituen yang potensial. Lalu yang kedua yaitu sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah mendukungnya. Lalu yang ketiga yaitu merupakan sumbangan wajib yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota. Lalu di sini juga terdapat bentuk-bentuk money politik. Bentuk-bentuk money politik itu bisa berupa uang ya, yang sudah pasti, uang tunai, juga bisa berupa pembagian hadiah atau door prize. Itu biasanya dibagikan atau diberikan oleh pasangan calon saat pesta kampanye berupa door prize atau hadiah ya. Lalu yang berikutnya yaitu berupa pembagian sembako yang biasanya dibagikan oleh tim sukses kepada para masyarakat yang sekiranya membutuhkan dan nantinya akan memilih pasangan calon tersebut. Lalu yang berikutnya bisa berupa bantuan bahan bangunan berupa semen atau pasir atau yang lainnya, itu biasanya didistribusikan ke daerah-daerah atau desa yang sekiranya menjadi sasaran untuk memenangkan calon pasangan kepala daerah tersebut. Lalu apa sih yang menjadikan politik uang itu marak terjadi di Indonesia? Apa saja? Apa penyebabnya? Apa faktor-faktornya? Itu yang pertama yaitu faktor politik ya. Karena politik uang itu dijadikan perahu bagi para calon kepala daerah yang tidak memiliki program atau visi dan misi yang jelas, tetapi dia ingin menang. Jadi perahu di sini yaitu berupa amplop atau berupa suapan yang menjadikan dia sampai pada tujuannya yaitu memenangkan pilkada. Lalu yang kedua ada faktor hukum. Faktor hukum yaitu lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu dari tahun ke tahun menjadikan sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada tahun lalu. Lalu yang terakhir yaitu faktor budaya. Karena ada kebiasaan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, yaitu tidak pantas seseorang itu menolak pemberian orang lain dan biasanya akan membalas pemberian tersebut. Nah, misalnya saja saya diberi uang, diberi amplop oleh pasangan calon nomor pertama. Nah, jika saya mempunyai perasaan, maka saya akan merasa tidak enak hati kalau saya tidak memilih atau memberikan hak suara saya untuk pasangan calon tersebut, seperti itu. Lalu yang berikutnya
sini saya menyimpulkan bahwa politik uang itu merupakan sebuah pelanggaran. Karena apa? Karena sudah jelas tertulis dasar hukumnya, yaitu dalam UU nomor 3 tahun 1999 pasal 73 yang ketiga berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu yaitu dengan diberikan amplop tersebut, dipidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Dan pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Lalu ada dasar hukum yang kedua, yaitu terdapat dalam UU nomor 10 tahun 2016 pasal 187A ayat yang pertama berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu atau tidak memilih calon tertentu, diancam paling lama 72 bulan dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa praktek money politik itu dikecam oleh undang-undang. Nah, saya juga menemukan beberapa meme yang beredar dan menyinggung soal serangan fajar atau politik uang ini dalam Pilkada serentak 2020 kemarin ya. Beberapa meme-meme yang ramai menjadi pembicaraan di media sosial itu diantaranya, maaf tidak terima serangan fajar, tapi kalau maksa taruh aja di bawah keset. Netizen ini netizen munafik ya, karena seakan-akan dia itu tidak mau menerima amplop, tapi jika diberi ya diterima juga. Lalu yang berikutnya ada tertulis nih oleh netizen, ambil uangnya aja tapi kagak nyoblos WKWKWK. Nah, ini tulisan netizen ini mengingatkan pada teman saya yang menerima uang dari kedua pasangan calon ya, keduanya itu diterima tetapi tidak memilih, tidak menyoblos alias golput. Ya, kita tidak boleh menyalahkan si orang ini ya, teman saya ini, karena golput itu merupakan hak bagi setiap pemilih. Jadi kita tidak boleh menghakimi setiap orang yang golput atau tidak memberikan hak suaranya. Lalu ini terdapat juga postingan status WhatsApp, terdapat foto tangan dengan tinta biru yang menandakan ia telah menggunakan hak suaranya. Dia menulis caption seperti ini, lumayan cuma nusuk dapat amplop. Nah, netizen yang seperti ini pasti sudah banyak ya. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan hak suaranya pada paslon tetapi dengan imbalan atau setelah diberikan amplop. Nah, ini juga terdapat netizen bijak, dia menuliskan harga diri dan harga surat suara. Jika Anda mau dibayar Rp100.000 untuk memilih calon, maka ketahuilah bahwa 100.000 dibagi 5 tahun sama dengan 20.000. Dan 20.000 itu dibagi 12 bulan sama dengan Rp1.666. Dan jika Rp1.666 itu dibagi 30 hari sama dengan Rp55,5 per hari. Nah, lebih murah daripada harga sebuah permen karet. Tulisan dari netizen ini sebenarnya itu suatu sindiran bagi para pemilih yang rela menjual hak suaranya demi uang Rp100.000. Sebuah sindiran. Nah, terkait politik uang yang semakin menguat di Indonesia, di Pilkada serentak kemarin ya, saya mencari data di Lingkaran Survei Indonesia atau LSI yang mengukur tentang tingkat skala politik uang dalam Pilkada. Survei tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2015 yang lalu dan Oktober 2020 yang baru saja. Survei ini menggunakan metode penarikan sampel multi-stage random sampling atau MRS, di mana jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel atau sampling error sebesar kurang lebih 4%. Dan hasil survei ini menunjukkan publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2015
sebanyak 27,5% responden menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberikan uang tersebut. Dan angka ini semakin naik menjadi 37,5% di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ya kondisi pandemi seperti saat ini, di mana masyarakat lebih banyak membutuhkan bantuan dana berupa uang ataupun materi ataupun yang lainnya untuk menyokong kehidupan mereka. Seperti itu. Lalu kita memasuki bahasan inti ya, mengapa politik uang dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Ya, karena demokrasi yang seharusnya bebas menjadi tidak bebas hanya karena pembelian hak suara. Kedaulatan yang seharusnya menjadi milik semua orang, sekarang hanya menjadi pemilik uang atau pemilik kekuasaan. Rakyat memilih pemimpin bukan karena kepemimpinannya, bukan karena kinerjanya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut atau oknum para pasangan calon atau partai politik yang ingin memenangkan pilkada. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai kaum terpelajar untuk mencegah adanya praktek money politik ini? Di antaranya yaitu kita harus bisa menolak praktek money politik yang ditawarkan oleh tim sukses dari paslon. Nah, jadi kalau kita ditawarin amplop oleh tim sukses, kita harus bisa menolaknya. Oh maaf Pak, maaf, saya sudah sudah mantap dengan pilihan saya, jadi saya tidak bisa menerima amplop dari Bapak, mohon maaf. Nah, seperti itu, kita harus bisa katakan hal seperti itu. Jangan kita seenaknya saja menerima amplop tapi kita tidak menyoblos. Lalu yang kedua, kaum intelektual. Kita sebagai kaum intelektual harus bisa menjunjung tinggi asas demokrasi, yaitu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai bentuk tindakan preventif dalam praktik money politik. Lalu yang ketiga, yang pasti kita sebagai kaum terpelajar, kita harus bisa mensosialisasikan kepada khalayak atau masyarakat mengenai dampak negatif dari praktek money politik ini, yaitu mempertaruhkan kehidupan kehidupan pemerintahan daerah kita selama 5 tahun hanya untuk amplop. Lalu di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, karena praktek money politik ini sudah sangat jelas dikecam oleh pemerintah, oleh dasar-dasar hukum yang tadi, itu dapat merusak demokrasi di Indonesia. Kita sebagai kaum terpelajar, kita sebagai agen perubahan, sebagai kaum intelektual, tentunya harus bisa mencegah terjadinya praktik money politik. Kita harus bisa menyikapi bagaimana menanggapi fenomena praktik money politik tersebut. Nah, sebelum saya tutup, saya menemukan salah satu poster dengan slogan yang sangat mengena ya bagi saya. Ini dia, akan saya tayangkan. Nah, jangan pernah mimpi Indonesia bebas korupsi jika kita sebagai rakyat hak suaranya masih bisa dibeli. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.